Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini saya atas nama Guru Produktif Teknik Mekanik Industri Tony Condro Rugito akan membuat suatu video tutorial, yang mana video tutorial ini akan digunakan untuk anak-anak kelas 12 Teknik Mekanik Industri dalam rangka lebih mengefektifkan proses uji kompetensi kalian tahun 2019-2020 untuk membuat job atau paket pilihan UKK paket 3 yang membuat sebuah produk yaitu berupa engsel. Karena apa? Membuat seperti ini, ketika kami mengadakan satu pelatihan, ternyata anak-anak kami masih banyak menggunakan cara-cara konvensional, cara-cara yang tidak efektif, sehingga kami berusaha untuk meluruskan kembali bagaimana cara membuat sebuah produk engsel di mana ada save and hold agar lebih cepat, tepat, dan efisien. Untuk itu, yang pertama kami akan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut. Yang pertama adalah untuk raw material. Raw material ini terdiri dari bahan main steel, ya. Ini untuk job sheet sesuai dengan gambar, untuk panjang 80, kemudian satunya untuk panjang yang 50. Bahan ini memang bahan besi lunak MS37. Kemudian alat-alat keselamatan kerja antara lain adalah kacamata bening. Kenapa kacamata bening? Kacamata bening ini jelas nanti untuk digunakan pada saat kita melaksanakan proses turning atau proses membubut. Kemudian ada bagian kerja, kemudian ada sepatu safety. Kemudian alat-alat utama yang digunakan adalah satu, sini adalah kita gunakan center drill. Kita gunakan center drill diameternya yang 4 mili. Kemudian bor diameter 8 mili. Satu lagi bor diameter 13 untuk membuat hole-nya. Kemudian dilengkapi dengan alat-alat tambahan seperti kunci cap. Ya, kunci cap ini nanti yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada kunci toolbox, kemudian ada ganjel untuk pahat. Ya, kita gunakan ganjel plat karena kita tidak punya ganjel yang lain. Kemudian di sini toolsnya adalah pahat bubut rata kanan, di mana ada 2 persediaan yang nanti akan kita gunakan untuk proses penyayatan tools. Kemudian ada pendingin, ada rumus, ada kuas. Kemudian alat ukurnya kita cukup menggunakan alat ukur mistar sorong dengan jam ukur. Jadi inilah alat-alat yang akan kita gunakan untuk melaksanakan proses pembuatan produk engsel sesuai dengan job paket pilihan 3 uji kompetensi keahlian tahun 2019-2020. Kita langsung saja akan menuju ke mesin. Benar job ini. Material kita letakkan pada posisi yang akan sudah kita ambil, pahat bubut. Kemudian satu lagi adalah ganjel yang digunakan untuk termasuk alat ukur yang kita gunakan dan rumus. Kita letakkan pada posisi yang aman, baru kita laksanakan proses pembuatan. Oke, yang pertama kita akan setting tool untuk pahat bubut. Pahat bubut kita akan setting sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah men-setting pahat bubut sesuai dengan kebutuhan. Kita setting pahat bubut ideal. Yang pertama adalah pahat bubut rata kanan. Ingat, posisi pahat bubut adalah seperti ini, ya. Nah, usahakan untuk sisi yang keluar adalah 1/3. Kemudian sisi yang kita jepit adalah 2/3. Ya, kita kencangkan, kita jangan kencang dulu karena kita akan setting pahat dengan cara
menentukan sumbu mesin dengan sumbu pahat bubut. Ya. Ini cara yang pertama dengan kita menentukan ketinggian pahat bubut. Ini boleh seperti ini. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menentukan tinggi senter. Putar pada eretan, kemudian kita ukur ketinggian pahat. Sudut pahat akan ketemu dengan sudut senter, maka inilah yang kita katakan tinggi atau setting tool pahat bubut yang ideal. Setelah itu kita luruskan posisi pahat bubut tegak lurus sehingga hasil bubutnya adalah siku. Baru kita lancarkan. Setelah itu kita akan masuk pada proses pencekaman benda kerja. Pencekaman benda kerja yang kita bubut adalah bagian hole-nya dulu, lubangnya dulu. Ingat, benda kerja yang kita jepit adalah bagian yang kita bubut paling panjang, sehingga jepitan cukup pendek saja seperti ini. Kita kencangkan, set, kemudian kita atur kecepatan. Kita lihat putaran kecepatan yang kita gunakan dengan diameter 25. Kemudian kita tentukan kecepatan putaran menggunakan rumus kecepatan putaran sama dengan 1000 CS dibagi dengan V kali D. Maka harga pendekatan yang ada adalah putarannya sebesar 755. Sehingga kita akan mencoba arah putarannya. Nah, inilah putaran 755, putaran ideal untuk membuat hole daripada engsel tersebut. Langkah pertama yang kita buat adalah compressing, membubut rata permukaan. Kita amati waktu kita adalah mulai 9:05 menit. Passing cukup satu kali. Passing satu kali. Ingat, putarannya dilihat, jangan sampai putaran kebalik. Baru kita lakukan proses. Nah, kenapa cukup satu kali? Karena untuk meratakan bagian yang akan dibubut. Passing cukup sekali, kemudian baru kita laksanakan proses untuk membuat senter. Kita pasang senter drillnya di cakbor, baru kita pasangkan. Nah. Oke. Baru kita laksanakan proses pembuatan lubang pertama di senter drill. Nah, setelah itu baru bor ini kita ganti dengan bor diameter yang lebih besar lagi, yaitu bor 8. Kita ganti bor ini. Kita lakukan proses pengukuran agar terbuat. Kita kasih pendingin.
karena bor ini nggak boleh terlalu panjang keluar. Nah, lihat ya. Kita cek dulu berapa kedalaman lubang ini dengan menggunakan Mr. Toro. Kita matikan mesinnya, kita cek dulu panjangnya ya, dengan kedalaman yaitu 30. Ini 30. Kita beri kelebihan karena untuk sudut mata bor adalah 32. Nah, kita keraskan bor ini, baru kita laksanakan proses pengeboran tahap kedua untuk bor 13 ya. Terlalu panjang, bor kita kencangkan lagi, mengingat sudah terlalu dalam, sehingga kita majukan lagi. Tanda bor sudah masuk sesuai dengan ukuran yang kita minta. Kita matikan mesin, kita undurkan, baru kita laksanakan proses yang berikutnya, yaitu membubut rata permukaan. Diameter 25 dikurangi ke diameter 22, kita menggunakan skala nonius. Kita setting dulu posisi nonius itu 0. Setelah tersentuh paha dengan pembentar kerja, kita setting ke 0, baru kita tambahin pemakanan kurang lebih 2 mili dulu, sehingga nanti didapat hasil diameter 23. Langsung lakukan pemakanan. Nah, pahat lalu kita beri pendingin bulan dan hanya awet. Kita matikan mesin, kita bersihkan bornya agar tidak mengganggu pekerjaan. Kita amankan, masih ada 23,2, masih ada 1,2, sehingga kita kasih makanan kurang lebih 1 mili lagi. 1 mili. Kita lakukan pemakanan. Maka usahakan hasilnya harus halus. Dan lagi
kita matikan. Oke, kita ukur. Diameter yang diminta adalah diameter 22. Maka di sini sudah terdapat diameter 22,4 karena toleransi 0,2 masih masuk dalam toleransi di sini. Ya, kita ketiga tempat bagian ini. Nah, ternyata ukurannya sudah 22 ya, 2. Baru setelah itu kita lepas, kita ganti posisi. Ganti posisi ini. Udah kerjanya kita lepas, hati-hati, dan baru kita jepit, dan kita jepit kita balik. Oke, tanpa harus mengubah pahat yang sudah ada, kita langsung melaksanakan proses pemakanan. Jadi tanpa harus mengubah skala nonius yang ada, maka nanti akan didapat diameter yang sama. Dapat diameter yang sama karena kita tadi tidak. Gambar nomor 1 adalah panjang 40, diameternya 22 seperti gambar nomor 2. Nah, kita akan membuat untuk bagian yang satu sehingga panjangnya belum kita ketahui, maka perlu kita facing. Kita facing posisinya. Yang diinginkan adalah 40. Ini masih menyisakan. Ya. Yang ada sekarang coba saya ukur. Ini masih ada. Oke, nah. 42. Masih ada 3 mili yang harus kita selesaikan. Kita maju, ini kita masih makan ke 1 mili. Kita sentuhkan dulu, ini belum saya sentuhkan. Nah, baru ditinolkan, baru kita tambah 1 mili.
ada sekarang. Ya, nolnya sudah ketemu, angka 4, 0. Contoh kita sebutkan sudut 45 derajat setengah dari sudut pahat. Ya, kita sebutkan kurang lebih kalau kita menggunakan ini, nah kita saja. Nah, tapi kita panjang. Ini 1 mili, kemudian cukup. Baru kita proses pembuatan lubang. Ini harus ada tempat kedudukan bor center, karena nanti setelah ini adalah kita ganti bor ini dengan bor diameter 5 mili. Lakukan proses pengeboran. Ini sudah ke sana, pegang agar tidak bergerak bor ini, dan ini posisi sudah nembus kurang lebih jaraknya 1 cm 40. Ini ya, inilah 40 ya, masih masuk toleransi di sini, panjang 40. Oke, 40. Gambar nomor 1 yang ditunjukkan dengan panjang 40 sesuai dengan yang diukur, diameter 13, kemudian ini adalah diameter 5, kemudian dengan camper 2 kali 45 derajat. Nanti sudah dibuktikan dengan kita mengukur menggunakan Mister Sorong dengan jam ukur. Ya. Tahap yang kedua yaitu memasang benda kerja. Untuk tahap yang kedua, membuat shaft-nya atau porosnya. Ingat, bahannya perlu kita cek lagi ketinggiannya, masih belum sama, masih kurang tinggi, sehingga perlu kita ganti lagi dengan buat lagi ya, nanti masih ada sisa. Nah, maka di sini perlu kita belanja lagi. Nah, but kita ganti dengan bahan yang kedua. Lalu kita memfacing permukaan benda kerja ini agar sama.
kita akan membut kita cek dulu posisi pahatnya setinggi datar apa belum. Cek dulu, ternyata masih ada sisa, berarti pahatnya belum setinggi senter. Kita perlu kita kali terlalu tinggi ya. Lakukan casing lagi untuk bisa baru kita lakukan proses pembubutan rata. Kita pemakanan dari ulang lagi kita kasih 2 mili. Kita tambah pemakanan 1 mili sehingga didapat hasil yang sama seperti pada saat awal 0, sehingga pada saat pembubutan tidak terjadi salah pengukuran. Baru kita geser, kita makankan 1 mili. Karena satu putaran itu adalah 4 mili, kita ambil posisi 1 mili antara 0,8 sampai 1,2, tengah-tengah adalah 1 mili, hingga baru kita laksanakan proses pemakanan yang maka akan didapat ukuran yang sama dengan ukuran awal, yaitu diameternya 22. Nah, 22. Nah, 22. Kemudian berikutnya adalah kita balik untuk bagian ini. Oke, sebelum kita balik kita akan memfacing dulu, buat chamfer dulu. Dilakukan dengan dari arah depan tarik ke belakang.
karena panas. Hati-hati kita gunakan. Setelah oke, kita akan memfacing permukaan benda kerja. Karena benda kerjanya masih berantakan, maka kita akan membuat rata permukaan. Jadi tidak ada masalah, maka kita akan membubut rata permukaan dengan kita meluruskan pahat kembali dan men-setting. Ingat, panjang shaft yang diminta adalah sesuai dengan job sheet adalah 30. Kita akan setting panjang shaftnya adalah 30. Oke, kita kunci 30 dan 30. Maka kita akan membuang kurang lebih 1 mili. Dikerjakan pada saat finishing. Jadi kita fokus kepada pembubut rata dulu. Jadi kita setting dulu posisi 0 karena kita akan makan kurang lebih 2 mili 0, kita geser, kita akan makan ke angka 2 mili. Oke, baru kita laksanakan pemakanan. Ingat, bulan harus selalu geser makanya kita tambah lagi pemakanan 2 mili lagi ke posisi 0. Nah, tambah lagi ya, posisi 0. Dua mili lagi. Bentar bungkus ya. Kita bungkus ya.
Yang diminta oleh job sheet bahwa diameter poros ini adalah diameter 12,8. Kenapa 12,8? Karena bornya adalah 13. Maka diameter ini adalah kita akan memfinishing sebesar 0,2 mm. Ini kita nolkan dulu. 0,2 separuh dari ini. Nah, nolkan putaran akan kita cek lagi kan tadi diameter awal 13 kita kasih bubut tadi 0,2, maka didapat sekarang ukurannya adalah 12,8 ini 12,8 diameter 12,8. Nah, ini angka 12 ya, ada toleransi, harusnya yang diminta 28, ini 29 masih hasil toleransi 0,1 ya, berarti tidak ada masalah karena toleransinya toleransi umum ya, masih per 100. Oke ya, kemudian kita cobakan proses ini. Nah, ini lubangnya 13, ini 12, ini cep. Ternyata sini adalah sudah sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, ini kita cek dulu, benar enggak ini panjang alur ini adalah kita sesuaikan, masukkan. Di sini adalah oke, kita cek. Ternyata panjangnya adalah 30 sesuai dengan apa yang ada di job sheet, yaitu panjang porosnya adalah 30 ini ya, sesuai dengan panjang gambar kerja yang ada di job sheet. Kemudian selesai. Inilah cara membuat engsel yang cepat, tepat, dan efisien dari mulai waktu 95 menit sampai 9.45. Jadi sisa waktu yang banyak yang ditentukan oleh soal di uji kompetensi terlampaui, bahkan sisa waktu adalah 68. Nah, ini 68 ya, jadi 67,8 masih masuk toleransi ya, karena toleransi umum 8. Kemudian nah, ini 38, dapat 38 ya. Kemudian panjang porosnya di sini ini ukuran 30. Jadi kalau kita mau mengukur ini, kita menggunakan ekornya. Kita tunjukkan ekornya. Ini adalah ukuran 30 di sini. Ukuran 30. Oke, kita amati di sini. Nah, di sini adalah ukuran 30. Benda kerja yang ada sekarang save and hold, kita satukan jadi sebuah engsel pasangan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa melaksanakan apa yang telah saya kerjakan ini, sehingga pada proses pembelajaran nanti pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih.